Oke, kita lanjut tentang genitif. Ya. Kasus genitif, tadi saya sudah kasih tahu dia bisa ada di bagian mana di dalam sebuah kalimat. Modifier, ataupun di adverbial. Dia bisa di bagian subjek. Hah? Enggak bisa kan? Dan di bagian subjek itu apa? Nominatif. Ya. Oke. Bagian predikat, genitif bisa nggak di bagian predikat? Ya, dia bagian predikat semuanya, tapi bukan predikator. Oke, genitif bisa nggak di bagian subjek? Bisa kalau subjek yang dikembangkan, maksudnya. Misalnya saya kasih tahu tadi subjeknya, misalnya contohnya buku. Buku saya berwarna merah. Kan? Buku saya berwarna merah. Subjeknya apa di situ? Buku saya. Predikatnya berwarna merah. Oke. Buku di situ nominatif. Tapi ada modifier saya kan? Nah, saya itu nanti genitif. Gitu. So, genitif ini yang 25% ini bisa hadir di modifier. Modifier terus adverbial ya. Gitu. Sama tadi kasusnya kayak nominatif, dia hadir di subjek. Bisa nggak hadir di predikat? Bisa sebagai predikat nominatif. Nah, terus kalau genitif, nanti ini ya, kamu lihat genitif, akusatif, datif, ini kan ada persentasenya kan. Nah, ini ketiganya ini bisa hadir di adverbial, modifier, terutama dua itu. Ya. Nah, kalau dia adalah adverbial atau modifier, berarti dia menjelaskan sesuatu. Kayak contoh tadi buku saya. Saya itu modifiernya. Menjelaskan buku. Kalau buku itu buku saya, bukan buku si John atau buku kamu. Sih? Nah, kalau saya di situ modifier, di sini berarti dia ada kasus. Ada case. Nah, case-nya nanti kita pelajari ada genitif. Ya. Kalau dalam Yunani, buku sayanya itu jadi genitif. Jadi dia sebagai modifier. Bisa paham ya yang tadi, yang ini. Case ini, kamu lihat bisa hadir di mana? Kan tadi ada subjek, ada predikat, ada objek, ada adverbial, ada modifier. Nah, kalau dia modifier, adverbial, objek, ini biasanya case-nya apa? Nominat, apa? Vokatif, datif, genitif, akusatif, yang mana? Ada akusatif, datif, genitif. Berarti dia hadir di mana? Akusatif, genitif, datif. Ini hadir di mana? Adverbial bisa, modifier bisa, objek bisa. Oke, gitu. Kalau kalau ini ya, saya bikin. Ini kan ada subjek, predikat, adverbial, modifier, objek, ya kan? Nah, di sini ada case, nominatif, genitif,
datif, genitif, akusatif, vokatif. Oke. Nah, ini case ini nominatif bisa hadir di wilayah subjek dan predikat. Datif, genitif, akusatif ini bisa hadir di mana? Akusatif itu biasanya hadir di wilayah objek. Ya, datif di wilayah objek bisa. Genitif di wilayah adverbial bisa. Banyak di situ. Modifier juga bisa. Lalu datif di wilayah adverbial ada nggak? Ada. Modifier nggak? Ada. Objek ada. Nah, jadi kamu lihat ya, tiga ini, ya, tiga ini akusatif, datif, genitif. Nah, ini bisa hadir di wilayah tadi, di wilayah objek, di wilayah adverbial, di wilayah modifier. Nah, genitif itu artinya genitif itu selalu berfungsi untuk memberikan satu batasan atau keterangan atau penjelasan pada sebuah kata benda. Nah, kalau dia menjelaskan, memberi penjelasan pada kata benda itu namanya modifier. Apa beda modifier sama adverbial? Kalau modifier memberi keterangan pada kata benda. Contoh tadi buku saya, gedung yang tinggi, meja bundar, ya, meja bundar. Modifiernya apa di situ? Bundar, ya kan? Menjelaskan kata bendanya meja. Misalnya lampu terang. Terang itu modifiernya, menjelaskan kata benda. So, modifier itu selalu menjelaskan kata benda. Nah, fungsi genitif itu sebagai modifier. Menjelaskan atau mendeskripsikan atau membatasi atau memberikan satu informasi kepada kata benda. That's genitive. Nah, maka fungsi dasar dari genitive itu selalu menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Contoh tadi lampu terang, bukan lampu yang gelap atau lampu yang rusak atau lampu yang padam, tapi lampu yang terang. Nah, jadi kata terang itu modifier. Kenapa modifier? Karena dia menjelaskan kata benda. Berikutnya adverbial. Nah, genitif bisa berfungsi sebagai adverbial nggak? Bisa. Tadi saya katakan datif bisa sebagai objek, bisa sebagai adverbial, bisa sebagai modifier. Genitif bisa sebagai adverbial, bisa. Sebagai modifier, bisa. Sebagai objek, enggak. Umumnya itu nanti akusatif sama datif. Nah, ingat itu. Jadi genitif itu fungsinya dua. Apa? Modifier sama adverbial. Nah, kamu lihat di sini. Kalau dia sebagai adverbial, maka mulai dari nomor ini nanti. 13 sampai 24. Ya, nomor 13 sampai 24. Ini adverbial semua ini. Separation, source, comparison, subjective, objective, plenary, time, means, agency, absolute, reference, association. Ini semuanya fungsinya sebagai apa? Adverbial. Nah, 1 sampai 12 ini modifier atau adjectival. Ya. Jadi kalau di nominatif itu ada nominatif
modifier nggak atau atributifnya? Ada. Oke. Kalian itu kok kayak bingung-bingung ya. Tadi ya nominatif. Dia wilayah apa? Subjek. Bisa di predikat? Bisa. Bisa di wilayah modifier? Bisa. Karena tadi ada nominatif, modifier. Predikat, nominatif ada kan? Subjek ini yang paling umum. Nah, sekarang genitif nih. Genitif bisa nggak di wilayah adverbial? Ada nggak? Ada. Di wilayah modifier? Bisa. Modifier ini maksudnya kata sifat ya. Atau adjectival nih istilahnya. Jadi kalau ketemu istilah adjectival atau modifier itu sama. Kamu lihat di buku ini, Ancient Greek, lalu di sintaks ini, oke, sorry. Nih ya. Tadi nih. Modifier itu atau atributif modifier itu apa? Mostly adjective. Oke. Ya. Jadi atributif modifier itu biasanya adjective. Nah, makanya kalau di sini dikatakan adjectival, istilahnya ini berarti modifier. Kalau adverbial ini mulai dari 13 sampai 24. Nah, fungsi utama genitif ini dua ya. Kamu perhatikan sebagai adverbial atau sebagai modifier atau adjectival. Ini ya. Kata sifat. Nah, kalau dia sebagai modifier, adjectival, berarti dia menjelaskan apa? Apa? Kata benda, noun. Contoh apa? Tadi saya bilang nasi kuning, nasi lemak, nasi goreng. Nah, ya kan? Nah, misalnya nasi kuning. Modifiernya apa? Kuning. Kata sifat. Karena apa? Menjelaskan kata bendanya nasi. Misalnya cangkir hitam. Hitam itu sebagai apa? Sifat atau modifier terhadap kata bendanya apa? Cangkir. Nah, itu jangan lupa ya. Nah, itu kata hitam nanti di sini jadi genitif ya. Bentuknya genitif. Nah, cuma di sini yang kita pelajari bukan kata sifatnya, kata bendanya, tapi fungsinya sebagai kata sifat. Contoh, nanti saya kasih tahu di Alkitab ya. Misalnya anak apa? Firman atau ini tubuh dosa. Tubuh dosa. Tubuh kata benda kan? Dosa juga kata benda. Tapi yang mana yang modifier atau sebagai kata sifatnya? Dosa menjelaskan kata tubuh. Jadi dosa kata benda, tapi fungsinya kita bicara fungsinya ya, atau case-nya, fungsi grammatical relationship-nya apa aja? Adjective. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Adjectival genitive. Genitive itu kata benda. Tapi genitive itu bisa dari kata benda. Misalnya contoh tadi dosa. Genitive. Cuma fungsinya sebagai kata sifat atau modifier. Berarti dia menjelaskan apa? Noun. Contoh tadi tubuh dosa. Ya. Misalnya murka Allah. Modifiernya apa?
Murka Allah. Modifiernya apa? Allah. Nah, Allahnya jadi genitif. Modifier atau bukan? Modifier. Kenapa? Karena menjelaskan kata benda. Murka. Tapi kalau misalnya saya buat contoh tadi. Saya makan nasi goreng supaya kenyang. Nah, supaya kenyang itu apa? Modifier atau bukan? Bukan. Itu sudah adverbial. Jadi adverbial itu berfungsi apa? Menjelaskan kata kerja, bukan kata benda. Nah, ini bedanya. Jadi kalau tadi saya tanya modifier itu menjelaskan kata benda, adverbial menjelaskan kata kerja. Verb. Get it? Paham? Ya, nih verb ya. Atau verba. Nah, sering disingkat V ya, verba. Oke, saya tanya, apa beda adverbial sama modifier? Itu kalau nggak bisa hafal, pulang aja udah. Oke, kalau adjectival dengan adverbial bedanya apa? Adjectival itu sama dengan modifier, menjelaskan apa? Kata benda. Nih. Adjectival sama nggak dengan modifier? Sama. Menjelaskan kata benda. Ada berapa di sini? Kita lihat deskriptif, ada macam-macam ya, possessive, relationship, atributif, material, content, aposisi, ya, predicate, genitive, sama subordination. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Lalu ablatival, verbal, adverbial, ini semua menjelaskan apa? Menjelaskan kata kerja. Makanya disebut apa? Adverbial. Nah, jadi itu dua fungsi utama apa saja? Adjectival dan adverbial atau modifier dan adverbial. Adverbial itu maksudnya apa? Genitifnya itu berfungsi menjelaskan kata kerja. Nah, kamu lihat fungsi dasar genitif itu selalu menjelaskan. Apa itu menjelaskan kata benda atau menjelaskan kata kerja. Nah, dipaham. Ada pertanyaan nggak di sini? Masih bingung? Udah nggak ya? Oh, bingung lagi, saya juga bingung gimana lagi. Udah nggak bingung kan? Masih bingung? Oke, nah contoh-contohnya misalnya kan tadi sudah banyak. Tapi ingat yang tadi saya katakan, kita pelajari kata bendanya. Walaupun itu kata benda, bisa nggak kata benda itu menjelaskan kata benda? Bisa. Maka kata bendanya jadi genitif sebagai genitif adjectival atau modifier. Gitu. Jadi kata benda bisa menjelaskan kata benda. Tadi contoh tubuh dosa. Dosanya menjelaskan tubuh. Anak Allah. Mana modifiernya? Allah. Menjelaskan si anak. Oke. Allahnya kata benda kan? Nah, tapi sebagai genitif adjectival modifier. Ya kan? Nah, kita lihat contoh sekarang yang pertama deskriptif genitif. Apa? Deskriptif genitif. Nah, deskriptif genitif ini fungsinya itu sama seperti kayak genitifnya itu jadi kata sifat. Walaupun genitifnya kata benda ya, tapi di sini seperti kata sifat menjelaskan atau mendeskripsikan kata
Nah, contohnya misalnya nih, ruangan ini. Misalnya, ruangan ini kan kata benda. Tapi saya bilang ruangan ini luas. Berarti yang mana yang kata benda, yang mana modifier? Ruangan. Modifiernya apa? Nah, luas. Nah, luas itu sesuatu yang bisa deskripsi, maksudnya bisa dibayangkan, bisa dilukiskan gitu. Misalnya lukisan yang cantik. Lukisan cantik atau lukisan indah. Yang mana deskripsinya? Indah. Mendeskripsikan kita kayak membayangkan lukisan yang indah itu kayak gimana gitu kan. Gadis cantik. Nah, ini yang mana deskripsinya? Cantik, mendeskripsikan si gadis. Ya. Pria tampan. Mendeskripsikan kan? Bangunan yang tinggi. Nah, mendeskripsikan itu. Jadi mendeskripsi itu intinya kayak kita bisa membayangin atau melukiskan sesuatu di pikiran kita. Saya gadis cantik kan kalian bisa bayangin, oh gadis cantik itu kayak modelnya gini. Ya kan? Yang giginya ompong misalnya. Enggak ya. Atau pria tampan. Nah, kita bisa mendeskripsikan orang yang tampan itu kayak gimana. Nah, itu namanya apa? Description. Nah, sekarang kita lihatnya dalam bentuk genitif. Berarti kata bendanya nih. Contoh ini ya. Misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Coba di situ yang mana genitifnya? 5 ayat 5. Ada? Oke. 1 Tesalonika ini ya, saya webbox-nya tadi mati, Pak. Tunggu saya buka dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Nah, apa genitifnya di situ? Benar. Fotos. Coba lihat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 5. Fotos, benar kan? Nah, coba klik kanan fotosnya. Lihat anti diagramnya. Nah, fotosnya itu dia menjelaskan kata apa di situ? Kata benda wioi. Nominatif kan tuh? Anak-anak terang. Benar nggak? Wioi kan nominatif. Itu nominatif apa? Enggak, bukan parsing. Nominatif apa? Predikat. Ya kan? Nah, di bawahnya ada genitif kan? Fotos. Parsing. Genitif, noun, genitif, neuter, singular dari kata phos yang artinya terang. Oke, sekarang ini genitif sebagai modifier atau adverbial? Modifier, kenapa? Karena dia menjelaskan kata benda atau adjectival. Yang mana? Adjectival kan banyak.
Sebagai apa itu? Yang bersifat deskripsi. Anak-anak terang. Kamu bisa membayangkan anak-anak terang itu kayak gimana? Kita bisa mendeskripsikan ya, melukiskan sesuatu terang itu kayak bercahaya, yang suci gitu loh. Yang bersih. Kayak yang tidak gelap. Nah, itu artinya kita bisa mendeskripsikan. Oke. Jadi kalau saya tanya, fotos di sini genitif apa? Hah? Genitif of description. Nah, kamu tulis begini. Genitive of description. Ya. Genitive of description. Artinya apa genitive of description? Genitif yang menjelaskan atau melukiskan kata bendanya. Kata bendanya apa di situ? Anak-anak. Oh, anak-anaknya itu terang. Nah, kasih penjelasan kayak gitu. Kamu lihat, kan fotosnya di bawah kan? Berarti menjelaskan yang di atas. Di atasnya kata benda nggak? Nominatif, ya kan? Kata benda. Berarti kalau dia menjelaskan kata benda itu apa? Modifier atau adjective. Gitu. Nah, foto sendiri kata benda atau kata sifat? Noun, kata benda. Terang itu kata benda. Oke? Nah, ini kata benda menjelaskan kata benda, tapi sebagai description. Nah, terus yang bawahnya nih, anak-anak siang. Ya kan? Kamu lihat di sini. Kalau LAI terjemahkannya apa? Anak-anak terang dan anak-anak siang. Siangnya apa itu? Sama nggak? Genitive of description juga nggak? Hemeras genitive kan? Description? Sama. Anak-anak siang. Sama-sama menjelaskan oi. Ya? Nyampe sampai sana pikirannya? Bisa kan? Ini tingkat 1 ini ngeri-ngeri sedap ini. Diajarin terlalu tinggi, nggak nyampe. Ya. Karena saya udah 15 tahun ngajar begini-begini ya. Saya kan ngajarnya harus makin upgrade gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa ikuti ya saya terpaksa turunin gitu. Harusnya udah pakai Android versi 11, terpaksa saya turunin jadi versi 2 gitu. Ngerti maksud saya? Misalnya. Makanya kalian harus belajarnya cepet tanggap gitu. Biar kita cepet. Soalnya saya lihat dari muka kalian tuh bingung-bingung gitu. Berarti ini Android 2 ini. Padahal udah 15 tahun harusnya kalau versi Android itu udah harusnya versi 12 ya kan. Nah, sama kayak handphone itu. 10 tahun lalu mungkin masih Android 2, Android 3. Nah, sekarang udah Android 11. Nah, saya pakai Android 11, tapi kekencangan. Kalian ketinggalan kereta terus. Oke, that's okay. Saya tanya lagi, fotos dengan hemeras. Coba parsing. Genitif kan? Nah, dua-duanya genitif. Fotos genitif neuter singular, hemeras genitif feminim singular. Alright? Nah, kalau saya tanya, genitif apa di situ? Description. Mendeskripsikan apa? Oi. Nah, dia bagian dari modifier ini. Modifier itu banyak. Perhatikan lagi. Modifier itu modifier yang mana? Ada berapa di situ modifiernya?
Hah? Modifiernya ada berapa? Modifiernya ada berapa? 1 sampai berapa itu? 12 kan? Nah, modifiernya banyak. Kalau saya bilang modifier itu adjectival ya maksudnya. Nah, ada yang pertama deskriptif. Jadi kalau anak-anak terang itu deskriptif ya, bisa pahami ya? Oke, yang kedua itu possessive. Itu juga modifier. Nah, possessive itu artinya belonging atau possess. Nih, possessive genitive itu artinya belonging, milik. Apa? Milik. Contoh tadi, buku saya. Saya ini sebagai apa? Milik. Menjelaskan kata buku, milik yang punya buku itu. Paham kan? Apalagi contoh lain? Hah? Yang milik, yang menyatakan milik. Uangnya. Ya kan? Uang Budi. Nah, berarti Budi itu sebagai milik. Anak Maria. Nah, anak Maria. Berarti Maria itu milik. Memiliki anak. Yesus anak Maria. Yang mana miliknya? Contohnya misalnya kalimat. Yesus adalah anak Maria. Maria itu genitif posesif. Oke. Ini pakai logik aja ya. Misalnya nih contohnya telinganya. Yang milik mana? Nyanya kan? Telinga dia. HP kamu. Kamu miliknya. Jangan kamu bilang itu deskripsi. Walaupun sama-sama modifier, tapi modifier itu bisa deskripsi, modifier itu juga bisa milik atau posesif. Contohnya apa lagi? Meja paman. Nah, kampus. Kalau saya bilang kampus Soteria dengan kampus yayasan. Yang mana milik, yang mana deskriptif? Yayasan milik, artinya kampus punya yayasan. Kalau kampus Soteria, Soterianya itu description ya. Tuhanku, misalnya contoh nih, Tuhanku dan Allahku. Ku-nya apa? Milik. Sama. Nah, ini contoh misalnya dalam Matius 26, 51 atau Yohanes 20, 28. Ya. Rasul Yesus Kristus. Yang mana milik? Rasul Yesus Kristus. Yesus Kristus ya kan? Oh, rasul itu miliknya Kristus. Saya paham ya. Misalnya contoh buka 2 Korintus 1 ayat 1. 2 Korintus 1 ayat 1. Nah, di situ ada kata Yesus Kristus atau Kristus Yesus kan? Kristus coba parsing, genitif maskulin singular. Ya kan? Yesus juga sama, genitif maskulin singular. Kamu klik kanan 2 Korintus 1 ayat 1, lalu anti diagram. Nih, apostolos di bawahnya Yesus Kristus kan?
Genitif benar. Ya kan? Nah, kalau ini genitif menjelaskan apostolos. Berarti genitif apa? Description atau possessive? Possessive, milik. Rasul Kristus. Ada sama dengan Paulos. Nah, apostolos di sini nominatif apa? Jangan lupa nominatif kalau udah dipelajari mesti diingat. Seringkali belajar genitif nominatifnya lupa. Nanti belajar datif genitifnya lupa. Sama aja kan? Nah, kalau di sini apostolos nominatif aposisi. Subjeknya apa? Paulos. Nah, Paulos mendapat aposisi apostolos. Nah, di bawah apostolos ada Kristus Yesus. Genitif kan? Genitif posesif. Nah, nanti kamu lihat tuh dia telematos, genitif lagi. Telematos. Tapi di bawah telematos itu sampingnya ada dia preposisi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai prepositional phrase. Nah, kalau ketemu prepositional phrase ini pasti apa? Adverbial. Nah, adverbial di situ coba telematos itu parsing. Genitif enggak? Genitif. Nah, makanya tadi kalau kita lihat genitif itu bisa di mana? Genitif itu bisa di mana? Di adverbial dan modifier. Nih. Bisa genitif itu bisa mulai dari 13 sampai 24. Ini adverbial. Nah, nanti kita pelajari satu-satu dulu. Ya, jadi genitif kok banyak, Pak, karena fungsinya bisa modifier atau adjectival, bisa sebagai adverbial. Nah, adverbial ini contohnya tadi nih. Prepositional phrase ini. Ya, adverbial ini. Nah, rasul oleh kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini adalah adverbial. Nanti kita lihat adverbialnya adverbial apa, macam-macam. Banyak. Oke, ya. Nah, sekarang Kristus Yesus ini milik. Possessive, bukan deskriptif ya. Nah, apa beda description dan possessive? Kalau deskripsi melukiskan atau menjelaskan kata bendanya. Kalau possessive menjelaskan milik dari kata benda itu. Milik ya, satu deskripsi, satu milik. Nah, sekarang yang ketiga, relationship. Relationship itu kayak hubungan family atau sahabat atau relasi. Misalnya nih, Simon anak Yohanes. Maria ibu Yesus. Maria ibu Yakobus. Ya kan? Maria di sini Yakobu. Yakobu itu genitif ini. Nah, di situ genitif relasi karena berhubungan relasi keluarga. Ya. Misalnya Simon anaknya Yohanes. Nah, kata Yohanes ini apa? Milik, memiliki si Simon. Nama anaknya si Simon. Nah, itu namanya relationship genitif atau genitive relationship. Oke, ada 3 ya. Oke, sampai di sini dulu, 3 dulu. Nah, saya kasih oleh-oleh ya. Kan kalian suka oleh-oleh. Mau berapa? 10 ya. Oke, coba Roma 2 ayat 5. Buka Roma 2 ayat 5. Ini kalian tulis tangan lagi. Cari kata orges. Gak usah semua. Coba klik kanan, lihat diagram.
Ini kata orges, ini genitif. Ya. Kata orges ini. Lalu ya, orges ini ya. Dan Roma 6 ayat 6. Nah, ada kata hamartia ini. Sorry, hamartias ini yang bawa ini. Jadi kalian tulisin ayatnya, terus lihat ini diagramnya ya, tulisin diagramnya di sini. Nah, Roma 6 ayat 6 ini. Ini aja, ambil ini. Ini kan 1, 2 ini. Gak usah semua, ini kan banyak, soalnya dari ayat sebelumnya kan. Nah, ambil yang ini aja. Tahu nggak? Yang genitifnya sama kata bendanya harus diikutkan. Nah, kalian tentukan. Ini genitif apa? Deskriptif kah, relationship kah, atau possessive? Ya. Nomor 3. Yohanes 1 ayat 12. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Nah, di situ genitifnya teu. Ya. Nih ya, tekna teu. Oke. Nah, tentukan teu itu genitif apa? Terus nomor 4 ya. Yohanes 6:71. Yohanes 6:71. Nah, di situ ada kata Simonos Iskariotu. Ada kan? Simonos Iskariotu. Nih, Simonos Iskariotu. Simon Iskariot ya. Nah, itu genitif apa itu? Oke, 4 soal itu. Nah, tentukan genitif apa atau modifier apa? Deskriptif kah, relationship, or possessive. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi yang adjectival atau modifier yang lain ya. Sampai adverbialnya.